khutbah Al-Habibul Qadir bin Ahmad tentang masalah Isra Mi'raj. Tapi mungkin tidak bisa kita terjemahkan semuanya ya. Beliau berkata, alhamdulillah kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari majlis ke majlis. Pindah dari amal khair ke amal khair yang lainnya. Pindah daripada majlis salawat ke majlis salawat yang lainnya. Ini adalah satu hal yang patut untuk kita syukuri, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini acara diadakan adalah untuk mengagungkan malam yang mulia yang penuh berkah ini. Malam yang sangat agung. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran telah mengabadikan malam ini di dalamnya. Dan juga hadits Nabi banyak menerangkan tentang keutamaan malam ini. Ini semuanya adalah karena malam Mi'raj itu adalah malam kemuliaan yang sangat besar untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah mulia, diberikan kemuliaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu Allah betul-betul menampakkan bagaimana bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah secara mutlak. Malam itu Allah perintahkan malaikat Jibril didampingi oleh malaikat Mikail dan juga malaikat yang lainnya mengajak Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Majlis Aqsa dikatakan alladzi barakna haulah, yang penuh berkah dari sekitarnya. Ternyata di Masjidil Aqsa Allah telah mengumpulkan para nabi dan para rasul untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memang nabi itu diutus ada di akhir, tapi sebenarnya para anbiya sebelum Rasulullah itu adalah mereka nuwab, mereka adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamnya datang terakhir. Gambarannya kalau presiden mau ke Pasuruan, itu diutus dulu jenderalnya datang, diutus lagi nanti bupatinya datang, wali kotanya datang, menterinya datang, baru presidennya terakhir. Bukan presidennya datang pertama kemudian nunggu mereka berdatangan, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengutus Nabi Muhammad, Allah utus para anbiya. Ini mereka adalah pengganti, mempersiapkan kedatangan imam mereka, mempersiapkan kedatangan pemimpin mereka, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika masuk ke Masjidil Aqsa, mereka mendapatkan para anbiya sudah berkumpul ada di situ, para rasul ada di situ. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buraknya sampai ada di sana. Dan ketika masuk ada di masjid ternyata sudah penuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi para anbiya ada di sana. Mereka mengenalkan satu persatu sampai akhirnya mereka mengetahui bahwa yang dia tunggu-tunggu adalah pemimpin mereka, imamnya mereka, yang dipimpin panglimanya mereka, panglima para anbiya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril adzan. Semua bingung siapa menjadi imam ada di situ untuk sholat. Tidak ada satupun yang berani untuk maju, saudara. Tidak ada satupun berani untuk maju. Sekalipun ada datuk beliau Rasulullah di situ, Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak maju. Kenapa? Cucunya adalah imamnya. Sekalipun ada Nabi Ismail tidak maju, saudara. Maka disitulah semua paham bahwa yang paling pantas jadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan disampaikan ke mihrab untuk menjadi imam, dan di situ dilantik Nabi Muhammad benar-benar nyata menjadi imamul anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin. Bahkan malaikat Jibril pun menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cerita Isra, panjang sekali sebenarnya, tetapi tidak cukup diisrakan. Nabi juga dimi'rajkan, diangkat, menembus dari langit ke langit, dari alam ke alam, sampai kepada alam yang mutlak, dan itu tidak bisa dicapai kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak dapat meneruskan perjalanan, sambil menyatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap kita sudah terbatas makamnya, yang bisa menembus hanya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu keuntungan, satu kebahagiaan, satu kemuliaan yang tiada taranya. Di malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama menyatakan malam yang paling afdal bagi Nabi secara khusus adalah malam di mana Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengannya. Adapun untuk umatnya Nabi Muhammad, Habib Abdul Qadir menyatakan malam yang paling utama bagi umat Muhammad, kebahagiaan khusus untuk umat Muhammad adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat ini menjadi khairul ummah adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini dilipat gandakan pahalanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini menjadi umat marhumah yang selalu dirahmati oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang terkhusus, teristimewa bagi umatnya Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad adalah malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di malam hari? Karena malam hari itu adalah malam di mana seseorang itu mesra dengan kekasihnya. Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah kecintaannya, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah kecuali Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah pilihkan malam hari. Disinilah kita diperintahkan untuk betul-betul menghargai malam hari, bukan untuk hiburan, bukan untuk keluyuran, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Muhammad, wa minal laili fatahajjat bihi nafinatan lak. Malam hari hendaknya kamu itu meningkatkan ibadah wahai Muhammad. Bagi Nabi tahajud itu adalah amar wujub, perintah wajib. Bagi umatnya itu adalah untuk sunnah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa agwamu qila. Memang berat kalau orang yang menikmati tidur, berat. Tetapi orang yang menikmati taqarrub ilallah, malam hari adalah paling nikmat, paling ia rasakan paling lezat. Karena itu ibadah di malam hari adalah sangat tinggi nilainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah." 2 rakaat yang dilaksanakan di malam hari itu adalah merupakan barang simpanan berharga dari barang surga. Kalau berlian di surga itu seperti kerikil. Kalau emas dan perak itu seperti batu bata, enggak berharga. Kita menghargai di dunia, kita simpan itu semuanya. Tapi nanti ada di surga yang berharga itu bukan itu semuanya. Di antaranya yang disimpan barang yang istimewa, yang mahal ada di surga adalah salat malam, walaupun itu 2 rakaat. Karena itu malam hari ini malam yang saat-saat yang istimewa, saudara. Nabi di Isra Mi'rajkan di malam hari. Nabi lahir ada di malam hari. Hampir semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ada di malam hari. Karena itu para aulia menyatakan ma'ugidat wilayatun illa fi jawfil lail. Tidak ada kewalian itu diberikan kepada seseorang kecuali di tengah malam. Yang enggak punya qiyamul lail
jangan mimpi untuk jadi wali. Kenapa? Wilayah itu akan diberikan ada di malam hari. Malam hari jangan dibuat untuk ngobrol, jangan dibuat untuk main-main, tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang diterangkan ada di sini, tapi yang jelas betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan ada di malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kemuliaan beliau. Sampai bertemu dengan Allah, ternyata beliau membawa oleh-oleh. Membawa oleh-oleh itu salat 5 waktu. Asalnya 50 waktu, saudara. Di situ bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini memang cita-citanya dulu berharap setelah mendengarkan kalamullah secara mubasyaratan, secara langsung, Nabi Musa ingin naik pangkat. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, jadikan aku bisa nampak memandangmu. Maka Allah menyatakan, qala lan tarani, kamu enggak akan bisa wahai Musa. Enggak akan bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tarani walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat itu gunung yang kokoh, yang kuat itu. Kalau memang mampu untuk menerima tajalli nurku, maka akan kamu bisa nampak kepada aku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tajalli ada di itu gunung, pecah itu gunung, remuk itu gunung, dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Disitulah betul-betul Nabi Musa merasa tidak bisa naik pangkat itu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan makam itu dan bertemu dengan Allah secara langsung, Nabi Musa mendapatkan kesempatan. Kalau aku tidak bisa langsung melihat kepada Allah, aku melihat yang pernah melihat langsung kepada Allah. Aku melihat yang pernah langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil itu nur dari Nabi Muhammad yang sudah langsung mengambil nur langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah rahasia kenapa kok Nabi Musa, karena memang Nabi Musa itu paling cemburu kepada Nabi Muhammad, ya. Begitu hebatnya sampai Nabi Musa, kalau aku nggak bisa langsung melihat kepada Tuhan, aku mau memandang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bagaimana Allah telah menetapkan dari 50 solat diperingan sampai 5 solat, sampai 5 waktu solat. Dan ini adalah satu bukti bagaimana umat Nabi Muhammad adalah umat yang diringankan oleh Allah akan kewajiban-kewajibannya. 5 waktu solat, tapi pahalanya tetap 50 waktu solat. Alhamdulillah. Kenapa? Kebaikan umat Muhammad itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk karena dijadikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Pantas sekali malam ini kita akan merayakannya. Kenapa? Karena malam ini adalah malam pelantikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin anbiya dan mursalin. Malam di mana Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang belum pernah didapatkan oleh sekalipun malaikat Jibril. Malam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak mukjizat yang luar biasa. Bahkan ada menghitung sampai ratusan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah malam ini keberuntungan bagi kita. Amin Allahumma amin. Ini acara tahunan, jadi nggak usah diumumkan lagi, nggak usah diundang lagi. Tanggal malam 27 Rajab ada di sini, sholat asar di sini, kemudian kita adakan rohah, ada qasidah, ada baca kalamus salaf, kemudian sampai maghrib kita baca barzanji, nanti ada ceramah insyaallah setengah jam, sholat isya berjamaah jam 8 maksimal, insyaallah sudah kita bubar dari majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin.